Boleh ditampilkan slide yang terakhir. Ya, di sini judulnya Art of Giving ya. Saya sih pada waktu saya doa sama Tuhan, Art of Giving ini adalah menata hati kita ya. Bukan hanya kita memberikan uang, tetapi sebenarnya adalah menata hati kita kepada Tuhan ya. Jadi saya bersaksi sedikit, saya berasal dari agama seberang ya. Saya berasal dari agama seberang. Ketika saya bertobat, saya terima Yesus, ada masalah yang terjadi ya. Masalah terjadi, saya tulis surat ke orang tua saya ya. Saya tulis surat dengan surat bagaimana saya kenal Yesus gitu ya. Nah, ketika mereka mengirimkan balasan surat tersebut, suratnya itu surat cinta ya, semuanya merah ya. Ya, mulai hari itu mereka katakan pada saya, kamu bukan anak kami lagi. Dan mulai saat itu kami putus hubungan ya. Saya sendirian berada di kota Bandung. Dan itu tidak hanya putus hubungan ya, juga putus uangnya ya. Semuanya putus ya. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkarya di hidup saya ya. Jadi pada saat itu saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu aja. Karena bagi saya pikir, logika saya berpikir ya, kalau jadi hamba Tuhan, sekolah di STT, nanti sekolahnya gratis, makan gratis, tinggal gratis ya. Tinggal habis itu melayanin ya, itu pikiran saya. Tetapi Tuhan katakan lewat teman saya, dia katakan, San, kamu harus selesaikan kuliahmu. Di saat itulah saya ngerti bahwa Tuhan panggil saya untuk jadi seorang pengusaha. Dia tidak mau saya berjalan menurut pikiran saya. Nah, ketika itulah saya melihat ya, bagaimana Tuhan melatih saya sebelum surat cinta datang dari orang tua saya. Bagaimana Tuhan melatih saya di dalam giving ya, melatih hati ya. Awal-awal ketika orang tua saya mengirimkan uang kepada saya ya, itu ketika saya percaya kepada Yesus, teman saya bilang, San, di dalam agama Kristen tuh ada yang namanya persepuluhan. Maksudnya apa ya? 10% dari uangmu sisihkan kepada Tuhan. Di hati saya bilang, Tuhan, ini semuanya aja gak cukup dimakan. Kadang-kadang bisa putus setengah bulan, kadang-kadang bisa putus di perempatan bulan. Ini kalau dibagi lagi 10% lagi, makin tidak cukup. Tetapi ketika saya hadapkan sama Tuhan, saya mengalami damai sejahtera ya. Saya tahu bahwa Tuhan sedang melatih saya untuk melangkah dengan iman. Saya sisihkan 10% untuk Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup saya tidak pernah terlambat. Selalu ada cara Tuhan untuk memberkati saya. Ternyata ketika saya memberi persepuluhan dengan ketaatan, dengan mengasihi Tuhan, itu membukakan tingkap-tingkap langit ya. Jadi ketika surat cinta itu datang dari orang tua saya, Tuhan sudah menyediakan terobosan demi terobosan buat saya. Seperti tingkap-tingkap langit itu terbuka dan Tuhan curahkan. Ada satu ketika saya sedang berdoa terima surat itu ya, saya belum 5 menit saya berdoa, tiba-tiba ada satu orang teman datang, dia ketok pintu saya, dia bilang, San, kamu selesaikan kuliahmu, ini ada orang tua saya kirimkan uang, waktu itu dia kirimkan 500.000 ya kepada saya, dan saya bilang, oke, saya terima 500.000 ini, tetapi tidak hanya itu aja, dia kirimkan 500.000 lagi buat biaya hidup. Saya bilang, gak usah yang ini, saya bilang, tetapi dia bilang, sudah dikasih, terima saja. Nah, saya melangkah. Nah, kemudian yang kedua, ada senior saya 4 tahun di atas saya ya. Biasanya kalau senior kalau udah 4 tahun di dalam perkuliahan itu jarang ketemu sama junior yang terlalu jauh. Ketika dia dapat beasiswa, lembaran beasiswa dari perusahaan, tiba-tiba wajah saya yang muncul. Ketika wajah saya muncul, dia bilang, nah, dia kasih lembaran itu kepada saya. Dan ketika saya tulis aplikasi itu, saya mendapatkan beasiswa dari perusahaan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Nah, tidak hanya itu yang saya jalanin ya, Tuhan terus melatih saya ya. Walaupun nilainya waktu itu kecil ya, cuma 50.000 per bulan ya. Cukuplah buat menambah ini gerak saya pada ini ya, perjalanan jalan hidup saya. Nah, setelah saya lulus kuliah, nah teman saya ngajarin lagi kepada saya, dia bilang, San, kalau kamu lulus kuliah, kamu bekerja, ada yang namanya buah sulung ya. Buah sulung itu diberikan semuanya. Oh, semuanya ya. Saya bilang, Tuhan, ini hidup aja masih pas-pasan ya. Buah sulung ini artinya satu kemewahan bagi saya gitu ya. Tetapi dikatakan berikan seluruhnya.
Ketika itu saya tahu bahwa Tuhan sedang melatih saya untuk satu level yang lebih lagi. Nah, saya bawa sama Tuhan dan saya ngalamin damai sejahtera. Walaupun saya tidak tahu besok itu harus ngapain ya. Ketika saya bekerja, saya tuh kalau bekerja ya namanya gak pegang duit ya. Ada hari-hari saya tuh jalan kaki. Jadi dari kos-kosan ke kantor tuh saya jalan kaki. Jalan kaki ke kantor ya sampai keringetan semua ya, cukup jauh ya. Jalan mungkin hampir 1 jam. Nah, ketika di tempat pekerjaan, biasanya kalau jam kerja itu kan orang-orang bilang ya, yuk kita makan siang yuk, kita mau makan ke sana. Saya bilang makasih, hari ini saya mau ke sana, saya bilang. Jadi kalau teman saya ngajak ke sana, saya pergi ke tempat yang lain. Kenapa? Kalau kita makan nggak punya uang kan, bayarin dong, nggak enak rasanya gitu ya. Sepertinya kamu nggak punya Tuhan gitu. Nah, ketika mereka makan, saya pergi ke taman. Di situ saat-saat saya berdoa sama Tuhan. Tetapi nggak punya uang itu tidak merupakan tidak merupakan satu penderitaan bagi saya ya. Itu merupakan satu perjalanan doa saya sama Tuhan. Jadi ketika mereka pulang ya saya ikut pulang juga ya. Walaupun lemes ya. Saya ngitung bangunan 30 lantai, 35 lantai. Saya bilang Tuhan jangan sampai salah itu nggak ambruk nih bangunan. Tapi ajaib ya. Di saat-saat itu pemilik perusahaan, di saat saya nggak punya uang itu ya, setiap hari, setiap jam 3 sore dia nyiapkan snack. Jadi saya bilang Tuhan, selalu ada cara Tuhan memberkati. Jadi saya bisa makan snack ya. Jadi sebelum mereka makan, saya makan duluan snacknya ya. Nah, itu cara Tuhan membukakan banyak berkat bagi saya. Nah, saya ketika berjalan itu ada satu ayat yang kuat Tuhan taruhkan di hidup saya. Kita baca di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini satu ayat yang ketika saya kuliah, ketika saya baca, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saat ini aku masih muda, waktu itu masih umur 19 tahun. Tetapi sampai nanti memutih rambutku, ini biar menjadi kesaksian yang saya saksikan kemana-mana. Yuk kita baca. Ya, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi ini ada satu firman yang Tuhan taruhkan di hati saya, dan saya katakan Tuhan, biar ini menjadi kesaksian hidup saya kemanapun saya pergi. Ya, jadi perjalanan memberi adalah perjalanan menata hati. Ya, bagaimana kita menata hati kita sama Tuhan, itu akan membuat bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Satu ketika saya ada di dalam satu KKR ya, di KKR ada di luar kota di Jawa Tengah. Dan waktu itu saya masih awal-awal sekali ikut dalam pelayanan. Nah, di dalam KKR tersebut saya berdiri di belakang ya, berjaga, berdoa untuk ngawal ya KKR itu supaya orang semua menerima lawatan Tuhan. Dan tiba saatnya ketika KKR itu selesai, yang khotbah bilang hari ini kita akan memberikan persembahan. Nah, saya sudah menyiapkan uang saya ya. Saya ambil nilai yang terbaik, saya masukin ke amplop. Tetapi pendetanya bilang, tunggu dulu. Dia bilang hari ini kita akan memberikan persembahan, cuman caranya berbeda. Caranya adalah semua doa, tanya Tuhan, berapa yang hendak diberikan. Nah, saat itu saya doa, Tuhan, Engkau mau kami memberikan persembahan, berapa persembahan yang Kau mau Tuhan? Itu tiba-tiba saya rasakan ya, aku dengar ya, Tuhan bilang keluarkan semua isi dompetmu, taruh semua situ gitu. Sepertinya itu yang saya dengar itu. Cuman kata-katanya cuma singkat, berikan semuanya. Saya buka mata, saya lihat kiri kanan. Saya bilang, apa ada yang bersuara? Nggak ada orang ya. Saya tutup mata lagi, saya tanya Tuhan lagi, Tuhan, benarkah ini Engkau yang berkata? Karena saya ada di Jawa Tengah. Zaman itu saya masih naik bus ya, pergi keluar kota. Saya bilang kalau saya naik bus, nggak punya uang, nanti masa jalan kaki dari Jawa Tengah ke Jakarta? Nanti saya nginep di mana? Saya makan bagaimana? Nah, ketika saya tanya Tuhan, benarkah ini Kau yang berbicara? Itu senyap, tidak ada suara,
tidak ada jawaban, tapi saya merasakan damai sejahtera. Nah, satu saya tahu, bilang, Tuhan, aku tahu ini daripadamu. Nah, ketika itu saya ambil dompet saya keluarkan semua isinya dan saya masukkan ke amplop. Detik ketika itu mau menyentuh ujung amplop itu, tiba-tiba saya dengar suara, tahan. Saat itu saya langsung tahu, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku tahu Engkau hanya menguji hati. Engkau yang punya alam semesta ini kok. Yang jadi masalah adalah bukan berapa pemberian yang mau diberikan, tetapi seberapa Engkau siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya melihat Tuhan itu sebenarnya nggak butuh uang kita kok. Dia bisa menciptakan apa saja. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita siap untuk ditata hati kita sesuai dengan maunya Tuhan. Di saat itu saya cuma menangis, saya bilang, Tuhan, thank you ya Tuhan. Satu ujian yang Tuhan berikan dan Tuhan bawa saya untuk next level. Karena saya tahu di saat itu ada satu berkat yang sedang Tuhan sediakan. Karena waktu itu saya masih bekerja ya, masih kerja sama orang. Dan next level berikutnya Tuhan percayakan saya menjadi pemilik perusahaan. Dan ketika semakin naik level hati kita, ya penataan hati kita, itu harus kita tata dengan baik ya. Karena Tuhan katakan di firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah akan mengalir kehidupan. Jadi art of giving adalah art of heart ya. Bagaimana kita menata hati kita. Nah, satu hari saya sedang berjalan di kompleks perumahan saya, dan saat itu saya melihat ada satu tanah itu sedang dibangun. Mereka gali pondasi, mereka mengerjakan pondasi. Begitu tiang besi itu naik, itu besoknya nggak ada kerjaan, besoknya lagi berhenti, sampai seminggu berhenti. Nah, akhirnya saya tanya Tuhan, saya tahu ini sedang dibangun gereja. Saya tanya Tuhan, ini gereja berhenti Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan? Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan berkata di hati saya, temuin pendetanya. Saya datang ke pendeta tersebut, saya bilang, Pak Pendeta, saya mau ketemu. Nah, dia langsung pikir ini kan dia nggak kenal saya dan saya bukan jemaat di gereja tersebut. Dia bilang, oke, saya datang ke rumahmu aja. Oke, akhirnya dia datang ke rumah. Nah, waktu dia datang ke rumah, saya persilakan dia masuk dan duduk. Dan waktu itu dia tanya saya, apa yang mau dibicarakan? Nah, waktu itu saya bilang sama dia, Pak Pendeta, itu lagi bangun gereja ya? Nah, dia takut-takut. Kenapa? Di kompleks kami, di kelurahan kami, tidak boleh ada gereja yang dibangun. Jadi dia takut-takut, dan ketika dia tahu bahwa saya ini Kristen, dia bilang iya. Nah, saat itu saya tanya Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan? Saya tahu Tuhan taruhkan di hati saya, nak, bilang sama pendetanya bahwa semua kebutuhan keramik yang ada di gereja tersebut, kamu yang supply. Akhirnya saya sampaikan kepada pendeta tersebut, Pak Pendeta, nanti kebutuhan keramik saya yang supply semua ya. Dia langsung matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu apa yang dia pikirkan ya. Karena di rumah saya waktu itu, istri saya kan orangnya suka bersih ya. Rumah itu bersih semuanya, ya, nggak ada meja, nggak ada kursi, ya, nggak ada apa-apa, ya. Karena hari itu kami baru menikah, ya, jadi uang itu pun nggak ada gitu, sepas-pasan kami, gitu ya. Jadi ketika dia lihat rumah kami pun nggak ada perabotan, ya, tempat tidur juga, ya semuanya bersih lah gitu. Matanya berkaca-kaca dan dia pulang, dia doakan saya, dia blessing saya. Setelah dia pulang, giliran saya yang doa, Tuhan gimana caranya? Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau ketika dia berfirman, dia akan menciptakan segala sesuatu ya. Pada hari pertama Tuhan katakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kalau dia berkata, katakan sama pendetanya bahwa kamunya yang menyediakan keramiknya, dia akan menciptakan supaya keuangan saya cukup untuk menyediakan itu. Nah, ketika saya lewat gereja setelah hari Minggu dan hari Seninnya itu tiba-tiba gereja itu terbangun, bem. Saya kaget, ini cepat sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi di gereja tersebut, tetapi saya lihat ada satu kebangunan sedang terjadi. Ada satu kegerakan yang sedang berlangsung. Di saat itu saya cuma lihat, Tuhan, selalu Engkau punya cara untuk
memberkati. Ya, nah, kita skip saya mau buka dari pertama. Bagaimana pemberian yang baik dan bagaimana pemberian yang salah ya. Kita ke slide yang pertama. Oke, slide yang pertama. Nah, kita baca Yesaya 1 ayat 11 sampai 13. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Slide selanjutnya. Ketika saya selidiki ya tentang persembahan yang tidak sungguh ya, dari bahasa Ibrani dikatakan shaf ya, itu arti katanya pertama adalah dusta ya, pemberian yang di dalamnya ada dusta. Nah itu Tuhan itu jemu lihatnya, Tuhan gak suka ya. Kita bisa lihat contohnya itu adalah Ananias dan Safira ya. Ananias dan Safira ini dia mempersembahkan sebidang tanah, tetapi apa yang terjadi? Ananias dan Safira itu mereka putus nyawanya. Kenapa? Ada dusta di dalam pemberian mereka. Jadi ketika kita memberi, jangan izinkan ada dusta di dalam pemberian tersebut. Kenapa? Pemberian itu tidak akan memberikan faedah bagi kita, malah mendatangkan kutuk. Ya, yang kedua, ya, ini yang kedua artinya adalah persembahan atau korban yang sembarangan. Ya, dikatakan Tuhan tidak suka korban yang tidak sungguh itu. Kalau dari bahasa Ibrani dibilang korban yang sembarangan. Nah, ada satu contoh ini dari Saul ya. Saul mempersembahkan korban. Ketika Saul mempersembahkan korban, itu didasarin karena dia khawatir, takut rakyatnya sedang meninggalkan dia. Dan ini dia memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi sembarangan. Kenapa? Nabi dari Samuel sudah berkata, ketika dia nanti memberikan persembahan, tunggu sampai Samuel datang. Tetapi Raja Saul ini tidak sabar. Tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari Samuel tidak datang. Yang terjadi adalah dia mempersembahkan persembahan secara sembarangan. Yang terjadi adalah hari itu kerajaannya dikoyakkan dari hidupnya. Jadi persembahan yang tidak sungguh itu adalah persembahan yang sembarangan ya. Kalau kita memberikan persembahan, ayo cek hati kita dulu. Perhatikan hati kita dulu. Kalau sudah murni, tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada sembarangan ya, persembahkan. Tapi kalau tidak, mendingan tahan dulu. Yang ketiga, kebinasaan ya. Ini artinya adalah persembahan yang tidak sungguh itu di dalamnya ada kebinasaan. Nah, kita lihat contoh daripada itu adalah Daud ya. Ketika Daud memberikan hadiah kepada Uria, di dalam pemberian tersebut itu ada niat Daud yang jahat untuk kebinasaan. Dan itu Tuhan tidak suka. Tuhan jemu dengan korban-korban tersebut. Tuhan jemu dengan pemberian-pemberian tersebut. Jadi, ayo kita cek hati kita ya. Jangan biarkan ada maksud jahat ketika kita memberi untuk orang lain. Kenapa? Itu akan mendatangkan kutuk juga dalam kehidupan kita. Selanjutnya. Nah, ini tentang pemberian yang baik ya. Kita yang tadi adalah pemberian yang tidak sungguh. Nah, saya mau bersaksi sedikit ya. Satu hari ya, saya di dalam gereja itu ada yang namanya janji iman ya. Ya, ada beberapa gereja yang masih menerapkan tentang janji iman. Dan masing-masing angkat tangan, saya memberikan 5 juta, saya memberikan 10 juta. Nah, giliran saya diem saja kan. Tiba-tiba pemimpin bilang, "Kasan kamu beri berapa?" Waduh, saya bingung berapa nih ngomongnya. Akhirnya saya sebut angka yang lumayan gede. Dan ketika saya kesulitan untuk memenuhinya, akhirnya saya ambillah uang perpuluhan itu, saya persembahkan untuk janji iman tersebut.
tidak terjadi apa-apa. Sepertinya suasana biasa-biasa aja. Tetapi ekonomi saya terus drop. Sepertinya berkat itu semua tertahan. Sampai satu ketika kita bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Masih nggak sadar lagi ya. Sudah melakukan hal yang salah, masih nggak sadar. Tetapi ketika kami hadapkan sama Tuhan, Tuhan apa yang terjadi? Perpuluhanmu itu salah, janji imanmu itu salah. Akhirnya kami langsung bertobat sama Tuhan. Kami bilang, Tuhan ampuni. Waktu itu cepat-cepat kami bereskan, kami tidak menunda-nundanya. Di rumah ada mobil Karimun ya, mobil yang kami doakan, mobil pertama. Ketika itu kami langsung jual cepat dan kami ambil uangnya dan kami persembahkan untuk menyelesaikan janji iman dan persepuluhan. Nah setelah kami selesai itu semua naik lagi ya. Jadi itu pengalaman saya yang saya bilang, memberi ini adalah menata hati ya. Memberi, jangan sampai hati kita bergeser karena ingin dipuji, karena sungkan. Nah ada satu kejadian lagi, di satu waktu saya sedang di gereja, ada kedatangan hamba Tuhan dari luar negeri ya. Hamba Tuhan ini peka sekali. Nah waktu itu semalam sebelumnya pendeta kami sampaikan, nanti semua pemimpin-pemimpin akan didoakan satu demi satu ya. Saya waktu itu ambil ATM ya, saya transfer ke satu hamba Tuhan dari luar negeri, dan saya pikir nanti hamba Tuhan ini kan peka ya, dia akan doakan saya dengan apa ya, nubuat yang baik-baik gitu ya. Ketika giliran berdoa, saya itu dapat giliran yang terakhir. Nah, yang ini pertama, kedua, ketiga, keempat, saya yang terakhir. Nah, ketika giliran saya, pas jam makan siang, pendetanya bilang, aku mau makan siang dulu. Jadi saya tunggulah di belakang. Setelah selesai, dia makan, doa untuk memberkatin pekerja-pekerja akan dilanjutkan. Orang lain lagi didoakan. Sampai terakhir giliran saya, udah terakhir loh ya, udah habis. Pendeta bilang, cukup, aku mau pergi loh. Gak jadi. Di saat itu saya ngerti ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa dibohongin. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa disogok. Ya, pikiran saya Tuhan, dia akan berkata-kata tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik dan memberkati saya. Kenapa? Saya barusan transfer, masih panas, masih hangat ya. Tetapi Tuhan itu tidak bisa dikelabui. Di dalam kita memberi, perhatikan hati kita, tata hati kita. Kenapa? Ketika kita menata hati kita, Tuhan tahu bahwa dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Saya tahu Tuhan luputkan saya hari demi hari dari berbuat kesalahan. Ujungnya adalah supaya Tuhan terus bawa naik ya. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana pemberian yang baik ya. Kita baca Yakobus 1 ayat 17. Mungkin ada satu yang bisa tolong bacakan. Silakan. Yakobus 1 ayat 17. Oke. Di depan. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, adanya tidak ada perubahan atau jalan. Ya. Jadi pemberian yang baik itu selalu datangnya dari atas. Jangan dari kita dulu ya. Datangnya dari atas. Kenapa? Kalau datangnya dari atas, ada satu firman berkata begini. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Orang yang benar itu bilang apa? Kapan Tuhan kami melakukannya? Artinya apa? Dia berkata bahwa ini semua bukan aku yang kerjakan kok. Ini bukan karyanya aku, ini karya yang di atas. Kenapa? Pemberian yang terbaik, pemberian yang sempurna itu selalu dari atas dan turun kepada kita. Jadi ketika memberi, cek hati kita ya. Kita lihat bahwa kalau pemberian dari atas itu akan mendatangkan kebaikan ya. Nah ketika saya selidiki ya, ini kan dari bahasa Yunani ya. Pemberian yang baik itu dari bahasa Yunani dari kata agathos ya. Agathos itu dia yang pertama adalah murni. Ya, pemberiannya itu murni, nggak ada politik di belakangnya. Tidak ada dusta di dalamnya.
Tidak ada kejahatan di dalamnya, kebinasaan tidak ada. Tetapi dia benar-benar murni. Karena ada satu firman berkata gini, sekalipun aku membagi-bagikan apa yang ada padaku, dan aku memberikan diriku dibakar, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi ketika kita memberi, ayo memberi dengan gelora cinta. Biar dari Bapa yang taruhkan cinta di hati kita memberi. Dan itu akan mendatangkan kemurnian dan keselamatan. Kenapa? Kalau kita lakukan dengan sembarangan, kita lakukan dengan maksud yang jahat, gak ada gunanya bagi kita kok. Itu sama seperti gong yang berkumandang ya, seperti canang yang merincing. Semuanya sia-sia. Ya, kita lihat contohnya. Kita ke slide berikutnya. Ya, pertama ini ya, saya mau share tentang pemberian yang baik ya, contoh-contohnya. Yaitu yang pertama adalah Abigail ya. Kalau kita baca nanti di Samuel 25 ayat 35, kita mungkin bisa buka ayatnya. 1 Samuel 25 ayat 35. Kita ada yang bisa bantu baca? 35. Ya, jadi kalau kita membaca daripada pembacaan kitab suci di Abigail itu ya, Daud itu berikhtiar hendak membunuh Nabal dan laki-laki di dalam keluarga itu. Tetapi ketika Abigail mendengar berita tersebut, dia datang membawa pemberian-pemberian. Dia berlutut di depan Daud dan dia berkata-kata, dan pemberian tersebut diterima oleh Daud dan terjadi keselamatan. Ya, keselamatan untuk Daud. Daud dihindarkan dari menumpahkan darah. Ya, dan juga keluarga Abigail menerima keselamatan. Tidak ada satu laki-laki pun yang tumpah darahnya. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana Abigail dengan bijaksananya dia memberi dan itu mendatangkan keselamatan. Ya, mungkin kita baca di Alkitab ya, cuma satu kali saja Abigail melakukan hal itu ya. Tetapi dampaknya sampai kekekalan ya. Kita lihat ya, setelah itu Abigail menjadi istrinya Daud ya. Dan ini adalah satu anugerah yang Tuhan sediakan. Yang kedua, kita mau lihat di kisahnya Barzilai ya, dari 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29 dan 2 Samuel 19 ayat 32. Mungkin kita baca aja di 2 Samuel 19 ayat 32. Jadi Barzilai ini adalah seorang yang kaya raya. Ya, ada satu ketika Daud ini melarikan diri dari Absalom anaknya. Dia beserta para prajurit-prajuritnya dan keluarganya mengungsi ke Mahanaim. Dan ketika dia mengungsi, itu mereka dalam kondisi keletihan, kehausan, kelaparan, dan mereka tidak tahu mau tinggal bagaimana. Nah, kita lihat. Ya, kita baca ya. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabah, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa, teruskan, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Kita baca yang 2 Samuel 19 ayat yang ke-32 tadi. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Jadi Barzilai ini adalah orang yang sangat murah hati ya, sangat kaya. Nah, dia ketika dia memberi untuk Daud dan rakyat dan juga untuk tentaranya,
Ini bukan pemberian yang kecil ya. Memberi makan banyak orang, kalau satu hari mungkin masih bisa. Ini berhari-hari ya. Nah kita lihat ketika Barsila ini memberikan persembahan, memberikan korban, ini adalah persembahan yang membawa keselamatan. Keselamatan untuk keluarga Daud, keluarga daripada Yehuda dan juga untuk Israel. Ini adalah persembahan yang membawa banyak kehidupan ya. Kita lihat contoh yang lain. Yang ketiga adalah orang Samaria yang baik hati ya. Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 33 itu, mungkin gak usah kita baca, kita udah tahu ceritanya ya. Dari masa kita sekolah minggu kita udah sering dengar. Ini menyelamatkan orang yang dirampok dan terluka. Jadi ketika dia memberikan persembahan, belas kasihan itu timbul dari hati orang Samaria ini. Jadi ketika kita memberi, pemberian tersebut mendatangkan ya sukacita, mendatangkan nama Tuhan dimuliakan. Jadi ini adalah satu contoh-contoh yang Tuhan berikan ya. Selanjutnya masih ada lagi ya? Habis ya? Ya oke. Jadi penutupnya adalah yang Mazmur 37 ini ya. Mungkin yang jadi pertanyaannya, maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menaruh ya hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan pakai untuk menjadi pembawa lawatan di dalam memberi ya. Karena bagi Tuhan tidak peduli seberapa miskin kamu, tidak peduli berapa uangmu saat ini, yang menjadi masalah adalah apakah engkau siap untuk diberkati. Apakah hatimu siap untuk menampung berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat orang lain. Kenapa? Kalau kamu siap, maka Tuhan juga bersiap untuk kamu. Yang perlu kita lakukan adalah tata hati kita, tata hidup kita, karena pemberian adalah juga menata hidup kita di hadapan Tuhan. Selama itu kita kerjakan, percayalah, janji firman Tuhan di Mazmur 37 ini akan digenapi ya. Kita baca sekali lagi terakhir, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, biar kiranya firman ini menjadi rema di hidup kita. Kita taruhkan hati kita biar belas kasihan itu masuk di hidup kita, dan itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, membawa lawatan di mana-mana ya. Penutup sebelum ini saya mau kesaksian terakhir. Satu hari saya sedang mendengar ada satu, dulu pernah jadi pembantu di rumah saya, suaminya sedang sakit dan masuk ICU. Dan ketika itu saya bilang, oke, saya akan ke sana. Nah, ini adalah satu orang yang bekerja bagi saya, membantu rumah tangga kami ya. Dan si ibu ini kalau dia bekerja, dia rajin sekali. Nah, tetapi suaminya suka datang. Nah, kalau suaminya datang, suami juga rajin ya. Kalau barang di rumah ada beberapa, pulangnya nanti berkurang ya. Nanti berkurang satu atau berkurang satu, rajin pokoknya, bersih di rumah. Nah, satu hari saya mendengar dia sedang sakit dan masuk ICU. Ketika itu saya datang ke sana, saya cuma bilang, Tuhan, apa yang mau dilakukan? Ketika saya datang ke sana, ini orang dalam kondisi pernapasannya sedang kesusahan. Dia menarik satu napas itu bagi dia itu adalah susah sekali. Dan ketika itu saya sedang di sana dan dia sedang batuk ya, batuk-batuk dan berdarah. Waktu itu anak saya bilang, "Pak, ini TBC." Saya terlanjur masuk ke dalam ruangan itu dan tidak pakai masker seperti sekarang ya. Jadi waktu tidak pakai masker itu orang-orang semuanya pakai masker. Semua pakai masker dan mereka di ruangan itu, nah ada pemandangan yang unik yang saya perhatikan. Istrinya yang satu, istrinya dua ya. Istri yang satu sedang melayani suaminya yang kesusahan napas, tetapi istri yang satu juga nggak mau kalah, mau melayani juga. Jadi saya cuma lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan ya. Ini sedang melayani suami yang sedang kondisi dying ya, sedang sekarat. Ketika mereka selesai melayani suaminya, dia kalau mau menapas itu dia gerak gitu ya, seperti orang yang berjuang banget untuk bernapas. Satu napas itu bagi dia adalah satu perjuangan yang sangat berat. Setelah mereka selesai, saya bilang, boleh nggak saya berdoa? Akhirnya kalau dibilang boleh, udah kesempatan. Tapi saya Kristen, saya bilang, saya berdoa dengan cara Kristen boleh? Boleh. Nah,
persembahan yang baik adalah persembahan yang murni, ya, persembahan yang membawa kehidupan. Jadi jangan persembahan yang pengen balas dendam. Wah, kemarin dia sudah curi rumahku nih ya, barang-barang di rumah ya. Kita doanya seadanya. Kenapa? Ada luka. Tapi ketika kita tulus memberikan persembahan pada dia, itu mendatangkan kelelawatan. Nah, hal itu saya ajak dia ini ya, ajak doa untuk minta ampun sama Tuhan, untuk doa untuk mengampunin orang lain, untuk doa untuk dia menerima kesembuhan. Dan saya bilang, Yesus itu adalah tabib yang ajaib. Dia adalah penyembuh. Setelah saya selesai doa amin, itu tiba-tiba ya, saya lihat itu kan ada sensor itu ya, sensor jantung, sensor otak, sensor nafas. Itu sensornya sebenarnya udah gini, tet, 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 tapi ganti-gantian ya, satu tet, yang lain gerak, satu tet, satu gerak. Jadi kadang-kadang jantungnya bermasalah, kadang-kadang otaknya bermasalah, kadang-kadang nafasnya bermasalah. Selesai doa amin, itu langsung gerak lagi. Ya, saya waktu itu pulang, kita kasih dia persembahan. Saya pikir hari itu ya, dia pulang ke rumah Bapak di surga. Kenapa? Saya udah sering ngadapin orang yang kalau udah sekarat-sekarat gitu tinggal mempersiapkan dia untuk pulang ke surga. Ya, ternyata setelah saya pulang, ya beberapa hari kemudian istrinya telepon, dia bilang, Pak, suaminya sudah sehat, sudah pulang. Saya kaget. Dia langsung satu statement yang sampaikan, dia katakan gini, Pak, Tuhan Yesus itu penyembuh ya, Tuhan Yesus itu yang sembuhkan ya. Saya lihat gini ya, ketika pemberian itu dilakukan menurut maunya Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan akan terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Jadi satu yang Tuhan mau adalah ayo tata hati kita mulai hari ini. Tata hidup kita, jangan memberi dengan sembarangan ya. Jangan memberi dengan cara yang salah. Kenapa? Ketika kita melakukan menurut caranya Tuhan, maka kita akan melihat satu ketika nanti Tuhan katakan, hai hambaku yang setia dan baik, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.